Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik semua? Adik-adik, langsung percaya adik-adik dalam kondisi yang sehat dan tidak kurang suatu apapun, penuh dengan pemeliharaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah adik-adik, pagi ini kita mau beribadah online yang di minggu pagi ini. Adik-adik, mari kita mau nyanyikan, mau angkat satu pujian, Manis Kau Dengar. Mari kita nyanyikan bersama adik-adik ya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita nyanyikan adik-adik satu kali lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan
Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada siang hari ini kami boleh berbakti kembali datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan biarlah Tuhan segala pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan selalu di dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpinlah kami, ibadah kami siang hari ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi kembali adik-adik, kita mau puji nama Tuhan. Nah, kita mau nyanyikan lagu apa? KASIH. Apa adik-adik? Kasih ya adik-adik. Adik-adik di rumah boleh ikut pause gerakan ya. Kita berdiri sama-sama, kita pakai gerakan ya. Siap adik-adik? 1, 2, 3. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sahabat, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar adik-adik. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Oke, adik-adik silakan duduk kembali. Kita mau persiapan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan persembahan sebelumnya ya adik-adik. Mari adik-adik, adik-adik punya amplop yang seperti ini adik-adik. Nah adik-adik boleh memasukkan uang adik-adik, uang persembahan adik-adik ke dalam amplop ini, dan dibawa ketika adik-adik kembali beribadah secara pertemuan di gereja ya. Atau adik-adik bisa juga dapat men-scan barcode di bawah ini dengan handphone kalian ya. Gitu. Oke adik-adik ya, kita mau persiapkan hati kita angkat satu pujian. Segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku,
segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami lewat persembahan ini, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk orang tua yang merawat dan memelihara kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan, yang baik, yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong supaya firman yang boleh disampaikan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Tolong setiap kami Tuhan memiliki hati yang subur dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai anak-anak, aduh sudah 5 bulan loh kita tidak bertemu. Bagaimana kabar kalian? Rasa harap semua dalam keadaan sehat dan masih bersukacita pastinya. Sekarang kalian masih belajar dari rumah kan? Selama belajar dari rumah, apa sih yang kalian rindukan? Sekolah? Atau belajar di kelas bersama guru kalian dan teman-teman? Pastinya kalian rindu ya main sama teman-teman, ngobrol sama teman-teman, betul? Lause-lause di sini juga kangen banget loh sama kalian. Anak-anak, ngomong-ngomong soal teman, kalian tahu nggak sih apa sih yang harus kita perbuat kepada teman kita? Ya, benar, Tuhan berkata di dalam Lukas 10 ayat 27, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesama manusia, siapa sih anak-anak sesama manusia itu? Teman yang selalu bersama-sama kita? Atau teman yang selalu kritik kita? Atau teman yang menolong kita? Kalian mau tahu? Kita sama-sama dengar firman hari ini yuk. Oke. Cerita kita hari ini judulnya Kasihilah Allahmu dan Sesamamu. Diambil dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kisah ini dimulai dari seorang yang berjalan dari Yerusalem menuju Yeriko. Dia berjalan perlahan, menikmati perjalanan yang tidak dekat. Ditemani oleh seekor keledai yang selalu setia menemaninya. Namun saat sedang asik menikmati perjalanan, di tengah perjalanannya dia dihadang oleh para penyamun. Penyamun itu merampok semua barang-barang milik laki-laki tadi. Bahkan keledai yang tadi setia menemani kembali karena ketakutan. Setelah dia mengambil barang semua miliknya, dia juga memukulinya. Sampai orang yang tadi itu lemah tak berdaya.
Sungguh sedih, sungguh ironis anak-anak keadaannya saat itu. Tidak ada pertolongan yang dia dapat. Kenapa? Karena gak ada satu orang pun yang lewat jalan itu. Sampai pada akhirnya datang seorang imam yang melewati jalan tadi. Jalan di mana orang tadi yang dipukulin lemah tak berdaya. Saat itu perasaan cemas sedikit berkurang. Karena dia berpikir akan mendapat pertolongan dari imam tadi. Tinggal satu langkah imam itu mendekat kepadanya. Tapi ternyata imam itu hanya melewati tubuh orang yang tadi dipukuli, yang sudah tergeletak lemas. Tidak ada satu bantuan pun yang diberikannya. Bahkan tengokan belas kasihan pun tidak dia lakukan. Sungguh sedih anak-anak. Tak lama kemudian datang seorang Lewi. Dia melewati jalan tadi, jalan yang sama-sama dilewati oleh imam tadi. Harapan untuk mendapatkan pertolongan muncul kembali. Dan perasaan orang tadi itu setelah mendengar langkah mendekat, rasanya sepertinya saya akan mendapat pertolongan. 1, 2, 3. Terdengar langkah. Dan apa yang terjadi? Orang Lewi tersebut tidak memberikan pertolongan. Dan hanya melihat dengan belas kasihan saja. Tapi pertolongan yang diharapkan laki-laki tadi tidak dia dapat. Tubuhnya semakin lemas, bahkan rasanya mau mati. Dan sepertinya kesadarannya sudah mulai menurun. Sampai suatu saat lewat seorang asing anak-anak melewat jalan itu. Laki-laki tadi tidak berharap banyak untuk mendapat pertolongan dari laki-laki asing tadi. Namun, apa yang terjadi? Seorang asing tadi yang adalah seorang Samaria yang berbeda suku dengan orang yang tadi dipukuli memberikan pertolongan yang sangat berarti. Orang Samaria itu mendekatinya, kemudian dia membalikkan tubuhnya, tubuh yang orang tadi tergeletak, dan dia mengobati semua luka-luka yang ada. Disiramnya dengan minyak dan anggur, bahkan tidak hanya itu anak-anak. Setelah diobatinya, orang tadi diangkutnya ke atas keledai dan dibawanya ke sebuah penginapan. Luar biasanya orang Samaria tadi merawatnya sampai pagi. Dan bahkan dia menungguinya. Setelah pagi karena dia punya keperluan, dia menitipkan orang tadi itu ke pemilik penginapan. Bahkan tidak hanya itu, orang Samaria itu memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Untuk apa? Untuk membeli semua kebutuhan yang diperlukan oleh laki-laki tadi. Bahkan dia berjanji akan kembali untuk menggantikan uang kalau seandainya ada uang yang kekurangan. Nah, anak-anak, dari ketiga orang dalam cerita tadi, siapa yang bisa disebut sesama manusia atau teman? Apakah seorang imam yang terkenal dengan ilmu keagamaannya,
Tapi dia hanya melewati orang yang dia lihat lemah, tapi nggak nolong, tidak memberi pertolongan. Atau seorang Lewi, seseorang yang berasal dari suku yang dipercaya untuk melayani, tapi apa yang dia lakukan? Dia hanya melihat orang tadi tanpa ada pertolongan yang diberikan. Ataukah seorang Samaria yang kita tahu berbeda suku sama orang yang dia tolong. Bahkan orang Samaria ini rela loh menunda keperluannya. Demi apa? Demi menolong orang yang tak berdaya. Padahal saya tahu, saya yakin dia gak kenal sama orang itu. Oke, sekarang menurut kalian anak-anak, siapa yang bisa disebut sesama manusia? Siapa di antara mereka yang bisa disebut teman yang baik? Seorang yang dapat mencerminkan kasih Allah dalam hidupnya. Siapa anak-anak? Setujukah kalian kalau saya katakan orang Samaria? Ya, orang Samaria itu bisa disebut teman yang baik atau sesama manusia. Mari anak-anak, di sini langsung ajak kalian untuk belajar mulai sekarang menolong sama seperti orang Samaria tadi. Yang bersedia menolong tanpa melihat siapa yang ditolong. Bahkan rela menunda keperluannya. Demi apa? Demi menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain yang mungkin bahkan tidak dikenalnya. Dari firman hari ini, apa yang bisa kita lakukan anak-anak? Saya di sini punya 2 pertanyaan. Coba kita jawab sama-sama ya. 1. Apabila kita melihat teman atau orang lain sedih, susah, apa sih yang harus kita lakukan? Ada yang bisa jawab? Ya, bertindaklah seperti seorang Samaria. Kita bisa menghibur, menolong teman kita yang sedang membutuhkan. Itulah yang Tuhan mau kita lakukan anak-anak. Sayang dan peduli sama kesulitan orang lain. Dengan kita sayang sama teman kita dan sesama kita, kita sudah menunjukkan sayangnya kita sama Tuhan. Dan ketika itu juga kita sudah memperlihatkan kasih Tuhan pada sesama kita. Bisa ya kita lakukan. Yang kedua, kalau kita diminta sayang sama teman yang baik sama kita, mudah ya, mudah lause. Soalnya dia juga baik sama kita. Bagaimana apabila yang sedang mengalami kesulitan, yang butuh pertolongan adalah teman kita yang suka buat kita kesal, teman kita yang pernah atau bahkan sering nyakitin kita, atau bahkan mungkin teman yang sehari-harinya suka mengejek kita. Apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita harus tetap menolongnya? Bisa kalian jawab? Kita harus tetap menolongnya. Kenapa? Karena Tuhan mau kita menolong semua orang tanpa melihat siapa dia. Bahkan termasuk orang yang mungkin sudah memusuhi kita. Itu adalah bukti kita meneladani karakter Tuhan. Tuhan sayang sama kita meskipun kita
lupa berdoa. Mungkin juga kita nyakitin hati Tuhan, tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Tuhan mau kita menyerahkan hati, pikiran, dan bahkan hidup kita. Demikian firman Tuhan. Oke anak-anak, firman Tuhan sudah kita dengar. Kita mau menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Lukas 10 ayat 27. Kalian bisa buka Alkitab kalian, kita sama-sama baca ya. Sudah dibuka? Oke. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita ulang ya, kita sama-sama baca lagi. Firman Tuhan hari ini bukan hanya untuk dihafalkan saja, tapi pastinya kita harus melakukan sepanjang hidup kita. Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cerita yang boleh kami dengar hari ini. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengasihi teman kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa menolong teman kami. Ajar kami seperti seorang Samaria yang mau menolong orang yang tidak kami kenal. Biarlah setiap hal, setiap perbuatan yang kami lakukan, semuanya bisa mencerminkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah setiap hal yang kami lakukan memperlihatkan kasih-Mu kepada setiap orang yang melihat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan sudah didengar, kalian harus melakukannya. Sampai jumpa anak-anak minggu depan. Dah. Nah, adik-adik semua telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, firman Tuhan hari ini adalah tentang kasih adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan nyanyikan sebuah lagu yang berkisah tentang adik-adik, kasih yang lebih tinggi daripada langit, yang lebih dalam dari lautan. Itulah kasih kita, Tuhan Yesus. Ya. Adik-adik ikut lause ya, bergeraknya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lagi adik-adik ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus,
Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. The Lord lift his countenance upon